Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Yaya Lajis PGMI semester 7 akan berbagi ilmu tentang taklimu ta'lim pasal 3 dan pasal 9. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan tanya jawab tentang materi taklim muta'alim pasal 3 dan pasal 9. Di sini pasal 3 itu membahas tentang memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan dalam berilmu. dan materi 9 tentang kasih sayang dan nasihat. Jadi kan pasal 3 ini membahas tentang pemilihan ilmu. Apa aja sih syarat-syarat ketika kita tuh ingin memilih ilmu gitu? Nah, di pasal 3 ini kita sebagai seorang penuntut ilmu harus benar-benar mencermati apa yang akan ingin kita pelajari, itu yang pertama. Yang kedua itu mencari ilmu yang benar-benar cocok untuk dirinya dalam urusan agama, baik untuk hari ini maupun untuk di masa hadapan. Yang kedua, yang ketiga itu di sini harus dianjurkan menurut kitab Taklimu Ta'lim, ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu untuk mengenal tentang sifat-sifat Allah, tapi harus berdasarkan dalil yang otentik. Soalnya kenapa? Meskipun orang beriman yang taklid, imannya taklid, meskipun itu dianggap sah ilmunya oleh ulama-ulama terdahulu, tetap berdosa dikarenakan tidak berusaha untuk mencari atau mendalami imannya, kayak mencari kebenaran tentang ilmunya itu. Kalau kayak gitu dianggap dosa. Dan selanjutnya dianjurkan bagi para penuntut ilmu itu untuk memilih mencari ilmu-ilmu salaf daripada ilmu-ilmu yang baru. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, berpeganglah pada ilmu yang terdahulu dan berhati-hatilah terhadap ilmu yang baru. Di sini tuh apa sih ilmu-ilmu terdahulu itu? Jadi ilmu-ilmu terdahulu adalah ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, juga para pengikut mereka. Seperti ilmunya tuh apa sih? Nah, ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ada juga ilmu akhlak. Terus tadi kan dibilang kenapa mengutamakan ilmu-ilmu salaf atau ilmu-ilmu terdahulu daripada ilmu-ilmu yang baru? Karena ilmu-ilmu yang baru di sini bersumber dari ilmuwan zaman sekarang yang kadang-kadang itu sumbernya tuh ikhtilaf, jadi menimbulkan perdebatan. Nah, kenapa sih dibilang berdebat? Karena di dalam agama kita sendiri nih, kita semua agama Islam, perdebatan itu harus dihindari. Karena selain ya tidak bermanfaat, itu bisa membuang-buang waktu. Bisa dikatakan juga mengurangi umur ya, karena membuang-buang waktu tidak penting. Juga dapat menjauhkan kita dari ilmu-ilmu fikih, menyanyikan umur, mendatangkan keresahan, kegundahan gitu. Dan bisa jadi, dan ini pun adalah salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Salah satu tanda jika kita sudah berdebat nih, suka-suka berdebat, itu adalah salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Masih sesuai judul di pasal 3 ya. Itu kan membahas tentang pemilihan ilmu dan pemilihan guru, teman, dan lain-lain ya. Nah, ada nggak sih kriteria dalam pemilihan seorang guru? Jelas ada dong. Pasti ada. Di kitab ini bukan kita ya. Dalam kitab ini ada 3 kriteria utama dalam memilih guru. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada aspek keilmuan. Yang kedua itu ada aspek ubudiyah dan akhlak. Dan yang ketiga itu aspek umur. Dari 3 aspek ini yang disadari bahwa ketiga aspek ini ada hubung kaitnya. Yang pertama aspek keilmuan dengan umur. Semakin tinggi umurnya atau semakin
ya semakin bertambahnya umur guru, maka semakin banyak pula ilmu yang dia dapat, yang dia pelajari. Nah, terus berkaitan pula dengan ubudiyah itu apa sih? Di sini itu adalah melaksanakan perintah Allah dan merasa hina serta tunduk di hadapan Allah. Jadi karena semakin banyak ilmu pula yang didapat, semakin pula tinggi kesadarannya kalau kita sebagai manusia itu bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sebegitu banyak dan sebegitu besar kekuasaannya dan akhlak. Jadi berkaitan lagi sama ilmu, semakin banyak ilmu yang didapat, semakin boleh terbentuk akhlaknya. Pasti tercermin dari akhlaknya seseorang berilmu itu kayak berakhlakul karimah. Karimah itu kayak sopan santun terhadap yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Berarti semakin banyak ilmu, semakin kita tuh berakhlak gitu. Iya. Wow. Teman-teman. Nah, di sini juga salah satu contohnya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau memilih gurunya yaitu Imam Hamad bin Sulaiman karena beliau guru yang tertua, berpengalaman, rajin, teliti, penyabar, cerdik, dan juga suka bermusyawarah. Kenapa suka bermusyawarah? Karena musyawarah itu menjadi alat tersendiri yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Gak cuma guru, kita sebagai pelajar juga harus suka bermusyawarah. Nah, tentang bermusyawarah ini Imam Ja'far Shadiq berkata kepada Syekh Sufyan Ats-Tsauri, yaitu bermusyawarahlah Anda bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga Rasulullah itu adalah sosok pemimpin yang suka bermusyawarah. Bahkan beliau pun menyuruh sahabat-sahabatnya untuk selalu bermusyawarah dalam hal apapun, entah dalam urusan rumah tangga, urusan politik, maupun urusan ekonomi. Yang padahal yang kita tahu juga dalam kenyataannya tidak ada yang lebih cerdas, cerdik, dan istimewa daripada Rasulullah SAW. Tapi beliau tetap suka bermusyawarah dalam urusan apapun itu. Kelebihan bermusyawarah itu apa sih manfaatnya? Jadi salah satunya adalah menyelesaikan masalah dengan keputusan yang kuat, mempererat tali silaturahmi, menghindari konflik, juga yang membuat keputusan yang benar. Karena bermusyawarah jadi banyak pikiran yang menyatu, terus kita dapat menemukan jalan tengah yang lebih baik, dapat melatih kita untuk belajar berpendapat juga. Iya, benar-benar. Jadi itu 3 kriteria memilih guru ya. Tadi aku sempat baca nih di pasal 3 itu ada yang namanya ketabahan dalam menuntut ilmu. Oke. Itu seperti apa? Ketabahan dan kesabaran itu adalah pokok dari segala urusan, entah itu kayak kita masak, kita pasti butuh proses kan. Dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Harus memiliki sifat sabar. Intinya ada hasil, pasti ada proses yang gitu. panjang ya. Ya kayak seperti misalnya kita ingin menjadi hafizoh. Dalam satu Quran itu kita harus menghafalkan per ayat tiap kata, juga harus memahami makna pun arti. Dengan proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Seperti di sini ada Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan hal 6 perkara, yaitu berpikir, semangat, sabar, memiliki bekal, petunjuk atau bimbingan guru, dan waktu yang lama ataupun menetap." Jadi pokoknya segala sesuatu hal yang bagus memiliki proses yang panjang. Nggak bisa kayak simsalabim gitu. Itu kan nggak bisa, itu sulap beda lagi. Bukan menuntut ilmu ya. Tuh. Tadi kan di pasal 3 ini ada memilih ilmu, memilih guru, Ya. dan memilih teman. Memilih teman itu yang seperti apa gitu kriteria? Nah, iya. Oke. Di sini ada syair ya, seorang penyair itu berkata, "Jangan bertanya tentang kelakuan seseorang, tapi lihatlah temannya. Karena biasanya orang itu
mengikuti temannya. Kalau temannya berkepribadian buruk, maka menjauhlah segera, dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya. Tentu kamu akan mendapat petunjuk. Aku juga pernah dengar ada peribahasa kayak kalau kita punya teman tukang parfum, pasti kita bakal kecium wanginya, gitu kan ya? Betul. Salah satunya seperti itu. Nah, di sini dari syair di atas kita bisa mengetahui bagaimana cara memilih teman, yaitu teman yang berkepribadian baik, tekun belajar, bersifat waro. Waro itu maksudnya menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik dan berwatak istiqomah. Jadi misalnya apa yang dihasilkan oleh diri kita itu mencerminkan apa yang di sekitar kita. Kayak lingkungan, teman kan termasuk ke dalam lingkungan kita. Misalkan kita ingin jadi orang baik, maka pilihlah lingkungan ataupun teman-teman yang baik. Karena dari lingkungan yang baik dan teman-teman yang baik itu pun akan menghasilkan diri yang baik juga, termasuk dalam menuntut ilmu. Misalkan kita ingin menuntut ilmu dengan cara yang baik, maka harus pilih teman yang baik, teman yang positif, teman yang tekun, dan segala macam hal-hal positif lainnya seperti itu. Yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW seperti ini, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci. Keadaan orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Dan ada kata-kata hikmah berbahasa Persia yang artinya seperti ini. Teman yang jahat itu lebih bahaya daripada ular berbisa, karena teman yang jahat itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena ia dapat menyebabkan Anda masuk surga. Gitu teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman, jadi di pasal 3 Ta'lim Ta'lim berisi seperti itu, tentang memilih guru, memilih teman, memilih ilmu. Iya, memilih ilmu yang baik, terus cara menuntut ilmu dengan tekun ataupun dengan kesabaran. Kita lanjut ke pasal 9. Oke. Judulnya tadi tuh kasih sayang ya, dan nasihat. Kasih sayang dalam materi Ta'lim Ta'lim ini apa maksudnya, gimana coba? Iya, jadi orang yang berilmu itu harus menyayangi sesama. Senang kalau orang itu mendapat kebaikan, tidak iri, karena sifat iri itu berbahaya dan tidak ada gunanya. Dan di pasal 9 ini tentang kasih sayang itu ada kisahnya antara guru dengan murid. Jadi seorang di sini guru kami Syekhul Islam Burhanuddin berkata, anaknya orang alim itu atau guru akan menjadi alim karena guru itu selalu berharap agar murid-muridnya itu menjadi orang yang alim dalam agama. Itu kata Syekhul Islam Burhanuddin. Dan berkat harapan yang tadi si Syekh Burhanuddin itu serta berkat kasih sayangnya kepada seorang murid, maka anaknya menjadi orang yang alim. Diceritakan kepada Sadrul Ajal Burhanul Aimah menentukan waktu mengaji untuk dua putranya, Hasanuddin dan Tajuddin, yaitu pada waktu duha, dan bisa mengajari anaknya setelah murid-muridnya yang lain. Jadi ini berkaitan sama kisahnya dia gitu. Jadi si Syekh ini dia punya anak, jadi punya murid, punya anak juga. Kisah yang menyangkut kasih sayang ini. Dia punya murid, punya seorang anak juga. Jadi dua-duanya tuh harus diajarin gitu, ngajarin muridnya, ngajarin anaknya. Nah, kalau muridnya kan punya jadwal sendiri. Nah, anaknya itu diatur jadwal ngajinya. Di sini di waktu duha, kedua anak tersebut berkata, sesungguhnya kami tidak punya semangat mengaji pada waktu yang ditentukan oleh ayah kami, kata anaknya. Kemudian ayahnya berkata, sesungguhnya orang-orang jauh datang mengaji kepadaku. Mereka adalah anak-anaknya orang besar dan terpandang dari berbagai daerah, maka aku harus mendahulukan mengajar mereka.
tapi berkat kasih sayangnya kedua putranya tadi dapat menandingi para ahli fikih. Jadi si ayahnya itu sayang sama muridnya, sayang sama anaknya juga gitu. Oh, jadi guru itu mau nggak mau sayangnya nggak cuma ke anaknya tapi juga harus ke muridnya, dan dari kasih sayang Bener itu banget. Bisa menghasilkan murid yang berkualitas juga, ya nggak? Benar-benar. Oke, terus kayak ada hal apa lagi yang kita bisa ambil dari cerita itu? Ada nasihatnya juga kan di Oh, situ. oke. Jadi di sini kasih sayang dan nasihatnya itu kan murid itu ibaratnya itu santri ya. Iya. Gitu, santri itu hendaknya tidak berdebat dengan seseorang karena hal itu hanya menyia-nyiakan waktu. Ya, sama kayak tadi yang materi yang disampaikan oleh saya tentang berdebat itu nggak boleh. Benar-benar. Ada kaitannya. Benar. Ada yang berkata bahwa orang yang berlaku baik akan dibalas dengan kebaikan dan orang yang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Itu nasihatnya. Orang yang baik dibalas dengan kebaikan, orang yang jahat pasti dibalas juga dengan kejahatan. Seperti ini kurang lebih kayak ini nggak sih, menanam, kita akan memetik apa yang kita tanam, ya nggak? Bener. Dan ini nasihat terakhir dari Syekh Zahid Al-Arif Muhammad bin Abi Bakar yang terkenal dengan panggilan Imam Jawahir Zadat Al-Mufti. Itu dia berkata, aku pernah dibacakan syair oleh Yusuf Al-Hamdani. Syair itu berbunyi, biarkanlah bila seseorang ada yang berbuat jahat kepadamu, jangan kau balas dengan kejahatannya, cukuplah apa yang dilakukan sebagai balasan dan kejahatannya. Jadi kalau ada orang yang jahat, kita jangan balik jahatin dia. Sama aja kita itu menirukan apa yang dia perbuat sama kita kalau kita jahat balik gitu. Iya. Sih. Dan ya intinya kayak tadi, misalkan kita melakukan kejahatan itu ntar pasti berbalik juga ke kita. Jadi kayak kita melakukan kejahatan ke orang lain, ya ntar pada akhirnya itu akan berbalik ke diri kita sendiri. Bener, jatuhnya kan kayak nggak boleh dendam intinya. Iya. Gitu teman-teman. Jadi itu aja video dari kita, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for your watching. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.